Baik, kita berjumpa lagi di Podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini kehadiran tamu yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu Ibu Dr. Dewi Cahyawati Abdullah MM. Bunda, ini adalah Ketua Yayasan Setia Pancamarga. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mungkin saya sedikit bukan ketua lembaga, pimpinan lembaganya. Oh, pimpinan lembaga. Pimpinan lembaga perguruan tinggi. Perguruan tinggi Setia Pancamarga. Iya. Baik sekali. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat walafiat. Yang paling penting itu sehat. Ya, luar biasa karena segala-galanya kalau tidak sehat tidak bisa Iya, aktivitas. nggak bisa kita ngapa-ngapain, nggak bisa. Baik. Bunda, sebelum saya banyak nanti bertanya soal apa Setia Pancamarga di perkembangannya di bawah kepemimpinan Ibu, mungkin kita juga ingin tahu sebelumnya Bunda ini dalam catatan kami, ini kan pernah di Jakarta, pernah di beberapa, ada di Pemda Sulteng yang di Jakarta, kemudian di Snaker, ini ada beberapa, ini catatan saya di Sigi juga. Bunda bisa ceritakan yang soal di Jakarta itu, bagaimana sampai bisa orang bilang terdampar di Jakarta orang Palu ini? Iya, jadi ceritanya itu saya 81 itu saya sudah di Jakarta. Oke. Setelah saya nikah saya sudah di Jakarta. Karena waktu itu suami menikah, tapi sesudah itu saya balik lagi ke Palu sekitar 92. Oke. Posisi saat itu Taman Mini, Kepala Anjungan Taman Mini Indonesia Indah itu Iya. kosong. Oke. Saya ditugaskan Bapak Gubernur menjadi Kepala Anjungan Sulawesi Tengah di Taman Mini itu sampai 2002. Jadi saya sekitar 12 tahun di Taman Mini. Sesudah dari Taman Mini, saya ditarik lagi ke kantor penghubung. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di saat itu. Di saat saya kuliah, saya ditarik. Saya dilantik di pemberdayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Oke. Tapi sayang pemerintah daerah kita waktu itu belum menginginkan saya ada di kementerian. Oh ya. Sehingga setelah saya dilantik, saya harus mundur kembali. Oke. Dan itu perjalanan kenapa Ibu waktu itu ada di Jakarta gitu. Iya. Nah, setelah dari Jakarta, saya ingin tahu Ibu balik Kucing, orang bilang balik Iya. ke Palu itu kapan ya? Saya setelah saya di Jakarta, saya melanjutkan studi. Saya ambil tugas belajar karena waktu itu saya sudah selesai S2, saya ngambil S3 di Pajajaran. Oke. Ya, kerjasama dengan IIP. Oke. Jadi saya selesai di S3 itu tahun 2009. Pajajaran. Nah, tidak ada daya, saya harus bertahan di Jakarta, saya kembali ke Sulawesi Tengah. Karena saya sudah cukup lama, jadi saya kembali. Begitu saya kembali, saya pertama itu ditugaskan di Bapeda. Oke. Dari Bapeda saya ditugaskan lagi di UPT Tenaga Kerja. Kemudian setelah itu mekarlah Kabupaten Sigi. Ya. Ya, namanya pengabdian dan pengabdian. Saya dari Jakarta turun sampai ke Sigi. Di sana pengabdian saya pertama itu asisten 3. Oke. Sesudah saya asisten 3, kemudian saya kepala dinas pariwisata. Oke. Masih 4 tahun saya sudah minta pensiun dini. Wah. Saya rasa sudah cukup. Sudah lelah. Sudah lelah. Jauh perjalanan dari Jakarta, kemudian ke provinsi, kemudian ke Sigi. Nah, Iya. setelah itu Bunda ngurusin Setia Pancamarga. Saya ingin tahu dulu sejarahnya Setia Pancamarga, karena di luar tadi waktu sebelum kita podcast, Bunda sempat menyebutkan bahwa 86 ya. Iya. Lama kali ini Iya. kampus ini ternyata. Ya, kalau kita bicara Setia Pancamarga, jadi memang kami masa-masa mudanya, terutama masih ada almarhum bapak saya, Oke. kemudian ada Pak Hisman Abdullah, Oke. ada Zulfikar Sunoko, kami kakak beradik, dan ada beberapa keluarga dari kami.
kami adalah anak-anak veteran Republik Indonesia. Oke. Jadi kami diberi petua oleh ayah saya bahwa perjuangan kami sudah selesai. Berjuang merebut negara ini dengan bambu runcing. Maaf Bunda, ayahnya siapa biar kita tahu? Muhammad Jarudin Abdullah. Oke. Ya. Jadi kami tidak berkeinginan kalian itu tidak berjuang lagi, tapi beda cara berjuangnya. Oke. Ya mohon maaf, walaupun pada saat itu kami sudah pada posisi, waktu itu Pak Kisman udah wali kota, Ya, kakak saya itu semua udah pada posisi. Oke. Kita terutama banyak di birokrasi dan banyak di politisi. Oke. Tapi kami dituntut satu untuk tetap mengabdi dan berjuang. Tugas kami mencerdaskan anak bangsa. Dengan memperhatikan anak-anak veteran dan orang-orang yang susah, yang tidak punya kemampuan ikut bersekolah di tempat yang mungkin biayanya kita harus memberikan peluang untuk mereka. Baik. Itulah yang mendasari sehingga 86, 37 tahun lalu itu kami kakak beradik dan ada di sana beberapa keluarga kami, ada juga Pak Firman, ada Pak Rais Lama Kampali pada senior dan kami yang semua bersatu kakak beradik membangun yayasan itu, yayasan pendidikan. Bunda, kenapa tidak pilih jurusan lain? Kenapa harus di Setia Pancamarga yang administrasi gitu ya? Kenapa tidak pilih misalnya disiplin ilmu lain untuk jurusan ini? Jadi pertama kami itu 2 jurusan. Iya. Accounting sama administrasi publik. Iya. Tetapi pada saat itu kelihatannya, ya saya mohon maaf, waktu itu juga saya sudah di Jakarta. Jadi kelihatannya pada saat mereka pengelolaan itu mungkin pada saat itu belum banyak tertarik dengan accounting. Jadi kita satukan di administrasi publik. Dan ternyata dengan satu jurusan itu peminatnya luar biasa. Dan pertanyaannya kenapa harus administrasi? Iya. Karena segala sesuatu yang apapun dilakukan oleh manusia, organisasi, lembaga, dia harus dimulai dari administrasi. Kemudian pelayanan publik. Harus dipahami bahwa tugas daripada lembaga, daripada pemerintah, daripada swasta adalah pelayanan publik. Nah itu kalau kita bicara tentang pelayanan publik, kita harus memberikan ilmu untuk mereka untuk bagaimana harus melakukan pelayanan publik yang optimal. Harus ada manajemen pelayanan publik. Harus ada leadership. Harus banyak ilmu-ilmu yang harus dia tahu. Sehingga buat saya dari ilmu yang lain, malah kalau kami di S3 di IP ini adalah pohon ilmu. Semua dimulai ya kita sekarang aja. Kalau kita tanpa administrasi apa yang bisa kita lakukan saat ini? Dan Setia ini jadi sekolah favorit beberapa ASN, TNI, Polri yang ingin istilahnya mengambil jabatan yang di tingkat pendidikan itu kan? Iya, benar, penyesuaian. Jadi sudah lama sekali kami itu punya mahasiswa itu, terutama ya mungkin yang kata ayah saya tadi bahwa kita harus memanusiakan orang. Kalau kata orang Jawa itu wongken, mewongken, bagaimana memanusiakan orang. Kasihan dong pegawai negeri kalau hanya golongan 2. Dengan bersekolah di Setia, dengan kemampuan yang ada, sekarang dia golongan 3. Sekarang dia sudah pejabat. Ya mohon maaf, di Kota Madia itu berapa alumni kita? Sudah eselon 2. Di Sigi sampai wakil Kapolres ada beberapa. Dan hari ini kami adalah malah sudah agak ini juga, agak unik juga buat kami. Pegawai kami, mahasiswa sekarang kami itu sekitar 90 itu polisi. Guru-guru. Kemudian perbankan, kami punya mahasiswa dari Bank Indonesia, dari bank-bank yang lain, karena pentingnya pelayanan publik. Yang kita sekarang ini kita tidak bisa lagi juga punya perguruan tinggi itu yang tidak kita semua sekarang ini kita sudah di dunia IT. Iya, jadi kita harus sudah menghadap pada posisi itu. Saya ingin flashback ke belakang dulu sedikit, Bunda.
kan di dalam perjalanannya 30 tahun lebih setia Panca Marga ini, tentu bukan mungkin orang melihat sekarang itu adalah dalam posisi hasil akhirnya. Dan saya yakin di proses itu pasti orang sini bilang tabu bale tabongko-bongko juga di awalnya. Mungkin Bunda punya kesan di awal-awal membangun itu sampai di titik sekarang ini. Adakah kesan yang mungkin Bunda tidak bisa lupa? Sangat berkesan, sangat menyedihkan. Mohon maaf walaupun saat itu kakak-kakak saya itu, abang-abang saya, kakak saya perempuan semua pada posisi yang settle. Tapi ternyata membangun sekolah itu bukan di situ persoalannya. Persoalannya kita ini memberi ilmu pendidikan kepada orang lain yang begitu kompleks persoalannya. Bagaimana kita harus merekrut orang, memberikan keyakinan orang bahwa kami sudah punya sekolah, kami sudah bisa menerima orang untuk mendidik orang, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kita juga harus ada, waktu itu kita direkomendasikan juga UNTAD. Dan saya lupa tadi bahwa pada saat mendirikan sekolah ini, karena kami anak-anak veteran, tidak boleh juga kami seperti langsung membuka. Kami juga harus ada rekomendasi dari ayahanda veteran kami dari pengurus pusat. Yang pada saat itu, sehingga pengresmian itu oleh Pak Sarwe Edi dan Ahmad Tahir. Ya, karena kami dan wisuda kami pertama yang datang itu Tommy Soeharto. Iya. Jadi pada saat kami memulai, termasuk saya pada saat itu kebetulan saya sudah menikah, suami saya juga ikut harus membantu semua di kegiatan itu. Dan alhamdulillah kami punya rumah di Jalan Hasanuddin. Iya, di Jalan Hasanuddin, dan belakangnya itu kakak saya termasuk Pak Taib karena dia pengusaha, dia bangunlah tempat itu untuk jadi rumah kami yang dibikin sekolah. Awalnya itu? Iya, awalnya. Dipanggil-panggil lah semua asal bisa jadi dosen, memenuhi syarat aja. Kemudian partisipasi teman-teman dari UNTAD. Kemudian kemudian partisipasi dari para pegawai negeri pada saat itu yang boleh memenuhi syarat. Aturan belum seperti ini. Kami itu kapur saja itu kami cuma bawa sendiri. Saya kuliah harus bawa kapur. Suami saya harus sana beli, kalau dia harus ngantor itu pulang bawa spidol, kursi, gitu-gitulah. Dan sebagian besar termasuk almarhum Pak Kisman Abdullah, Ibu Sunoko, Pak Firman itu harus mengajar, Pak Ruslin Abdullah itu harus tidak dibayar gajinya. Karena betul ini pengabdian. Dan kalau hari ini kami sudah punya kampus yang mumpuni, itu 1,8 hektar. Dengan bangunan kami sudah cukup lah, artinya untuk satu perguruan tinggi swasta yang betul-betul kemandiriannya. Itu kami semua kebutuhan gedung kami sudah terpenuhi, makanya kami akreditas B. Tapi kalau Pak Roni nyampaikan ke saya bahwa kami udah pada aja, enggak, kami masih jenjang perjuangan. Belum nyampe, masih jauh. Dan mohon maaf kalau saya hari ini, saya baru kemarin, baru tanggal 9. Iya. Nah, makanya saya ini masih dalam perjuangan lagi untuk menyesuaikan kondisi yang sekarang ini sudah bukan milenial lagi. Apa namanya yang sekarang ini? Gen Z ya? Generasi Z. Generasi Z. Saya sekarang harus membuat saya punya kampus itu pada generasi itu. Zamannya. Nggak bisa lagi. Iya. Jadi seperti ini, saya nanti insya Allah punya podcast, saya punya kafe, saya apa aja yang dibutuhkan mereka, saya harus dan kalau sekarang saya punya alat band. Iya, itu tantangan. Itu memenuhi minat dari generasi ini. Itu harus sulit sekarang untuk pendidikan itu sekarang, terus terang saja, agak sulit sekarang. Kalau kita tidak memenuhi standar. Atau kita tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Jadi Pak Roni, perjuangan ini masih sangat berat dan sangat panjang.
Bunda tadi sudah menceritakan susahnya begitu kan di awal, tapi pada posisi ini Bunda bilang masih banyak PR yang Iya, harus eh, mau dicapai, itu. Termasuk menyesuaikan dengan bagaimana di zaman sekarang generasi Z itu yang sudah melek sama iya, berbagai teknologi dan iya, informasi digital yang iya. sangat masif. PR ke depan Bunda, bisakah kita berbagi apa yang sudah ada di benak Bunda, kampus saya ini saya mau bikin kayak gimana begitu? Iya. Yang pertama-tama yang saya harus lakukan adalah merubah mindset para pengelola, Hmm, merubah mindset dosen, oke. karena itu nggak bisa. Hmm, Yang kemudian saya harus mempergunakan sebaik-baiknya 1,8 hektar itu hmm, menjadi sesuatu yang menarik, oke. yang unik. Tentunya ini harus berbasis IT, Hmm, tidak bisa tidak. Sedangkan saat ini saya berbicara, itu kita masih sangat di bawah itulah oke. yang harus diperjuangkan. Jadi kalau saya melihat sampai mereka bagaimana, oh enggak, saya bilang ini mohon maaf, saya juga lama, saya mohon maaf, saya S2-nya saya ngambil S2-nya 2, jadi dua-dua swasta. Oke. Saya lihat bagaimana pengelolaan sekolah swasta, bagaimana saya lihat sekolah swasta di Jakarta, dan saya dosen S2 di Jakarta. Oke. Untuk itu bagaimana nyamannya saya datang di sana, ada mic di sana ada ini, ada tempat ini ya kan. Sekarang mahasiswa itu bukan belajar di dalam ruangan saja, dia harus kita bisa belajar di luar, belajar dengan kondisi yang ada, atau dengan berbicara begini kita bisa belajar. Baik. Itu tuntutan ke depan sudah harus begitu. Baik sekali. Tidak harus di dalam ruangan teori inilah, teori itu. Enggak, aplikasinya yang hari ini yang harus kita. Anak-anak harus bisa, dan dia bisa membawa apa yang dia dapatkan itu dengan situasi yang ada saat ini. Tentu Bunda mau merubah itu kan rumit kan, karena orang-orang lama ini sudah terbentuk polanya dengan model lama. Ketika Bunda masuk, 37 tahun loh. Bunda masuk dengan mau merubah ini hal yang menurut mereka mungkin sudah terbiasa, sudah nyaman dengan posisi itu. Iya. Bagaimana Bunda pendekatannya, khususnya dengan pengajar ini? Karena seperti Bunda bilang tadi, mulai dari dosen dan segala macam saya coba untuk mau. Iya, jadi kemarin, tapi saya kan sudah mulai dari kemarin saya ketua 1, saya sempat ketua 4. Jadi setelah saya kembali ke Palu 2010, saya kembali ke kampus. Artinya pada saat itu memang saya harus punya waktu ke kampus. Jadi pada saat itu saya sudah dosen. Mulai itu saya memberikan pemahaman sampai di tahun kemarin saya saya mengambil tugas untuk menjadi ketua panitia KKLP, kuliah kerja lapangan. Itu saya sudah mulai melakukan. Saya mulai dari fisik dulu. Kemudian saya bicara dengan ketua, dan akhirnya sebenarnya saya sih sudah seperempat jalan sih. Karena pengelola ini banyak sekarang milenial, anak muda. Anak muda lah. Apalagi sulitnya sekarang yang namanya pangkalan data, sistem, pokoknya butuh operator semua. Kalau sekarang saya duduk panggil semua anak muda yang kerja saat ini. Kalau di pengelolaan saya sudah menata dari kemarin-kemarin bahwa situ semua sudah anak muda. Dan semua sudah profesional dengan tugasnya. Kemudian saya juga mulai memasukkan dosen-dosen yang muda. Dosen-dosen yang muda. Karena kita di situ, di Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3. Pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Itu 3 tugas pokok kami di sana. Nah, yang saya katakan tadi, pendidikan ya betul kita bicara tentang pelayanan publik. Tapi pelayanan publik saat ini. Bukan kita harus memberikan mereka
pengantar ilmu, kita cerita, ya kita harus cerita zaman peradaban kemarin di Amerika begini, di Rusia begini, iya, tetapi aplikasinya saat ini begini. Oke. Perlu sejarah, tapi Ya. yang harus ditonjolkan yang sekarang jadi ini. kira gitu. Jadi saya Penerapannya. harapannya ke depan saya seperti itu, dan alhamdulillah kalau sekarang sudah memang persiapan itu sudah mulai jalan. Oke. Baik sekali nih Bunda, banyak informasi yang bisa kita dapatkan, kita juga belajar dari. Jadi buat siapa saja, mungkin teman-teman yang ada sini yang belum S1, Oke. silakan ke Setia untuk kita belajar, karena di dalam agama kita, agama Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi, tidak ada waktu kita tidak belajar. Baik. Termasuk saya datang ke protes ini adalah dalam tahapan belajar, bicara di depan mic. Tapi sebenarnya dari apa yang kita sudah diskusikan runut, berarti Bunda sudah terbiasa sebenarnya berkomunikasi, walaupun kita punya banyak lampu yang kadang kalau menurut orang awam itu tersugesti duluan dengan lampu jadi nervous, tapi Bunda kayaknya mengalir begitu saja. Nah Bunda, mungkin sebelum di akhir diskusi kita ini, saya ingin Bunda, bisakah Bunda menyampaikan apa kelebihan dari Setia Pancamarga ini sebenarnya, kalau dari kacamata Bunda? Ya, kelebihan pertama, kami akreditasi B. Ya. Akreditasi B itu sama dengan Universitas Belanda. Ya, sejajar. Yang kedua, lokasi kami sangat strategis. Oke. Yang ketiga, apa saya katakan strategi, karena di atas puncak, view-nya luar biasa. Oke, kelihatanlah sebagian Palu ya. Ya, kemudian berurusan itu asik-asik, kita bikin asik semua. Yang berurusan kita tuh banyak dengan anak-anak muda, sehingga daya tarik untuk orang ke Setia itu buat kita salah satu keunikan yang orang pasti harus ingat ke Setia. Jadi kita tidak pernah akan mempersulit orang, tetapi kita bukan memudahkan atau melakukan sesuatu yang di luar aturan. Kita tidak. Jadi keunggulan kita saat ini artinya dengan kondisi Kota Palu seperti ini, kami punya gedung aula, kami sudah persiapan gedung S2, insya Allah tahun depan kami sudah S2. Kemudian kami punya kami punya lab. Oke. Kami punya perpustakaan yang luar biasa. Jadi sarana prasarana yang dibutuhkan untuk satu sekolah, apalagi pada saat akreditasi itu adalah yang pertama dilihat kampusnya dulu. Oke. Nah, jadi itu kami sudah punyai. Ya, sekarang tugas kami adalah bagaimana memviralkan apa-apa yang akan kami buat ke depan. Oke. Sehingga bukan kami harus kayaknya harus mencari mahasiswa yang datang. Oke. Dan hari ini kami di semester 1 kami luar biasa. Kami ada kepala desa. Oh iya. Ya, mungkin insya Allah ke depan mungkin saya bisa menerima ratusan kepala desa. Oke. Kalau sekarang sudah ada lumayan lah saya dari Kabupaten Sigi, karena saya ada MIU dengan bupati. Oke. Luar biasa. Bunda, saya penasaran dari tadi nih Bunda. Saya punya pertanyaan sebelum kita closing Bunda ya. Iya. Saya memperhatikan dari tadi Bunda memakai baju gambar Soekarno. Oh iya. Apa, saya kan orang kalau menggunakan sesuatu itu selain dia fans, ada semacam yang bisa memotivasi dia untuk saya mencintai atau fans lah sama tokoh ini. Idola ya. Ya, idola. Jadi gini, kenapa Bunda suka sama Soekarno ya? Saya juga suka, tapi tentu saya punya alasan sendiri. Saya ingin Bunda punya pandangan sendiri. Yang pertama-tama, yang saya tahu perjuangan beliau yang kita nikmati hari ini sebagai proklamator. Yang kedua, bicara tentang kecerdasan, pemahaman, ya mungkin saya bisa connect. Yang ketiga, saya baru kembali dari makam beliau
Oh iya. Jadi saya baru kembali, saya suka nyekar ke Blitar. Saya tidak ada hubungan emosional apapun dengan apakah anaknya tidak ada. Oke. Cuman saya biasa nyekar. Yang kedua, pada saat beliau datang ke Palu, ayah saya ketua panitianya. Oke, wah, Iya. ini sejarah yang baru kita Iya. tahu ini. Anak saya pun harus saya namakan Kartika karena itu anaknya Bung Karno dengan Dewi yang ada Dewi yang Ibu Dewi Jepang. Oke. Jadi saya nggak tahu, mulai kecil fans banget. Saya paling suka lihat orang cerdas, apalagi kalau perempuan kayak Margaret Thatcher, paling saya suka. Jadi mungkin saya melihat kecerdasan beliau sehingga saya juga lupa ya, sampai saya karena mungkin karena baru pulang jadi saya masih banyak baju-baju. Oh itu ya. Iya, makanya. Soal kecerdasan yang berhubungan juga dengan pendidikan tentu. Ya kan? pendidikan, beliau Oke. juga proklamator ya, kita pastilah beliau pejuang yang luar biasa. Baik, luar biasa sekali Bunda. Ya. Bunda, di closing Bunda mau sampaikan apa nih ke penonton kami di podcast Palu, Oh, iya. juga mungkin mahasiswa dan teman-teman di kampus ya, silakan. Oh iya, pertama-tama saya terima kasih buat podcast Palu. Ya. Saya hari ini rasa tersanjung diundang thank you. oleh Bang Roni, Dan Mbak tim. Ita, Tim. terus timnya dengan Ya, oke. timnya. Ya terus terang aja sejak di Palu saya masih bolak-balik ke Jakarta juga. Oke. Bahwa baru hari ini saya ikut protes selama di Palu, dan orang pertama mengundang saya Oke. setelah saya menjadi ketua Setia Pancamarga Palu, Ya. ketua lembaga Setia Pancamarga Palu. Tentunya harapan saya ini akan lebih lebih maju lagi, Oke, terima kasih. lebih Bunda. eksis lagi. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa saya ada di sana, dengar, simak apa yang saya sampaikan tadi. Kita adalah the best. Baik. Setia Pancamarga unggul dan solid. Luar biasa. Baik sekali Bunda. Ya, Kita berterima kasih sekali nih dari tim podcast Palu yang sudah Bunda merespon undangan kami. Terima kasih sudah hadir di studio kami yang sangat sederhana ini. Mungkin next time kita akan banyak diskusi dan bertukar pikiran sama Bunda yang punya banyak pengalaman menurut kami. Kami yang lebih di bawah umurnya mungkin harus banyak lebih belajar sama Bunda. ya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali nih Ibu Dr. Dewi Cahyawati. Boleh nggak Abdullah subscribe? MM. Dada-dada buat temanku TikTok. Oh, boleh, Dada-dada silakan. temanku TikTok. Sebelah sini. Ada Ian di sana, ada siapa di sana, ada Akeng dan lain-lain. Lupa dada. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sekali lagi Bunda Iya, iya. atas Makasih, Bang kehadirannya. Roni. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikut dengan narasumber lain bersama saya Roni Sandi. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Bye.